Saudaraku, mari kita jujur. Anda sudah sholat duha setiap pagi, Anda rutin bersedekah, ikhtiar sudah maksimal sampai keringat bercucuran. Tetapi kok ya rezeki itu rasanya seperti pasir di genggaman, datang lalu pergi begitu saja. Atau bahkan, mengapa rezeki itu seolah selalu ditahan dari diri kita? Jangan-jangan masalahnya bukan pada intensitas doa atau kuatnya ikhtiar fisik kita. Jangan-jangan Allah sudah siap melimpahkan segalanya, tetapi kitalah yang belum benar-benar siap menjadi wadah yang layak menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebuah kehormatan bagi saya bisa membersamai jamaah sekalian dalam kajian ringan namun mendalam ini. Hari ini kita akan membahas satu rahasia besar dalam hidup, yaitu tentang rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluk, tidak ada keraguan sedikit pun. Namun, mengapa pengalaman kita terasa berbeda? Ada satu prinsip fundamental yang sering kita lupakan. Rezeki datang saat kita siap. Kesiapan ini bukan sekedar kesiapan finansial, tetapi kesiapan spiritual, mental, dan intelektual. Jika Allah memberi kekayaan besar kepada hati yang kotor dan jiwa yang belum matang, kekayaan itu bukan rahmat, melainkan bisa menjadi musibah dan fitnah yang menghancurkan. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi, sudahkah kita benar-benar mempersiapkan diri kita sebagai wadah terbaik untuk menampung curahan berkah dari langit? Jamaah sekalian, kesiapan pertama yang wajib kita bangun adalah kesiapan spiritual atau membersihkan wadah batin. Ibaratnya, Allah ingin menuangkan air zam-zam yang suci, tetapi wadah kita penuh dengan lumpur iri, dengki, hasad, dan ghibah. Bagaimana mungkin air zam-zam yang murni itu bisa memberikan manfaat maksimal? Kesiapan spiritual berarti mencapai derajat tawakal yang benar, yaitu mengikat unta kita sekuat-kuatnya, ikhtiar, lalu menyerahkan hasilnya total kepada Allah, tawakal. Ketika hati sudah tenang dan yakin bahwa apapun yang datang adalah yang terbaik darinya, saat itulah kita siap. Rezeki yang datang kepada hati yang bersih akan menjadi berkah yang meluas, menenangkan jiwa, dan mendekatkan kita pada ketaatan. Tanpa kesiapan ini, seberapapun besarnya rezeki yang kita dapat, pasti akan terasa kurang dan tidak membawa ketenangan. Kesiapan kedua adalah kesiapan ilmu dan manajemen. Seringkali, Allah menahan rezeki besar bukan karena Dia tidak sayang, tetapi karena Dia tahu bahwa jika kita diberi rezeki tersebut saat ini, kita akan gagal mengelolanya. Bayangkan, jika tiba-tiba Anda diberi modal usaha puluhan miliar, apakah Anda memiliki ilmu manajemen keuangan, strategi bisnis, dan pengetahuan syariat tentang harta yang memadai? Jika kita tidak siap secara ilmu, rezeki itu hanya akan menguap sia-sia, bahkan bisa menyeret kita ke dalam utang dan riba. Oleh karena itu, mencari ilmu tentang bagaimana rezeki itu bekerja dan bagaimana mengelolanya adalah bagian tak terpisahkan dari ikhtiar. Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu adalah peta jalan menuju rezeki yang berkah dan berkelanjutan. Saudaraku, mari kita renungkan firman Allah yang menjelaskan bahwa harta itu adalah perhiasan dunia dan bisa menjadi ujian. Allah sangat mencintai hambanya, sehingga Dia tidak ingin pemberiannya justru menjerumuskan hambanya ke dalam kesombongan atau lupa diri. Ketika kita belum siap, harta bisa menjadi fitnah yang menjauhkan kita dari masjid dan dari keluarga. Kesiapan di sini mencakup kematangan emosi dan spiritual. Apakah kita sudah bisa bersikap rendah hati meskipun harta kita berlimpah? Apakah kita akan tetap khusyuk dalam sholat meskipun kesibukan bertambah? Allah ingin memastikan, ketika rezeki besar itu datang, ia akan digunakan untuk jalan kebaikan, bukan untuk maksiat. Inilah kenapa proses pendewasaan diri kita adalah bagian integral dari proses penjemputan rezeki yang hakiki. Seringkali kita melihat orang yang tiba-tiba kaya mendadak, namun kemudian hancur karena terlibat kasus penipuan, judi, atau investasi bodong. Mengapa ini terjadi? Karena mereka belum menyiapkan wadah mental dan spiritual untuk mengimbangi lonjakan rezeki tersebut. Mereka hanya siap menerima uangnya, tetapi tidak siap menghadapi tanggung jawab, godaan, dan tantangan yang menyertai kekayaan itu. Kesiapan itu adalah pertahanan diri. Ketika iman kita kokoh, rezeki sebesar apapun tidak akan menggoyahkan ketaatan kita. Kita akan menggunakan harta itu sebagai sarana untuk beramal jariah, membangun sekolah, atau membantu fakir miskin, bukan sekedar memuaskan nafsu duniawi yang tak pernah ada habisnya. Mari kita pastikan, wadah kita bukan hanya besar, tapi juga kuat dan bertakwa. Kesiapan juga berarti memastikan kualitas ikhtiar kita. Kita tidak bisa mengatakan sudah siap jika ikhtiar kita masih setengah-setengah, atau kita masih menunda-nunda pekerjaan. Kesiapan profesionalisme adalah bagian dari keimanan. Bekerja keras dengan integritas, disiplin waktu, dan memberikan yang terbaik, ihsan,
dalam setiap pekerjaan adalah manifestasi dari kesiapan praktis. Rezeki yang berkah tidak akan datang kepada mereka yang curang atau bermalas-malasan. Allah menyukai hambanya yang bersungguh-sungguh dan profesional. Jadi, sambil terus memohon kepada Allah, pastikan kita telah menjadi karyawan, pengusaha, atau profesional yang unggul di bidangnya. Inilah cara kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita serius dan benar-benar siap menerima amanah rezekinya yang lebih besar. Saudaraku, ada dua pilar kesiapan yang harus selalu kita jaga, sabar dan syukur. Kesiapan berarti kita sabar dalam menunggu janji Allah terrealisasi, dan kita sabar dalam proses pembangunan diri. Jangan terburu-buru. Sesungguhnya, Allah sedang mendidik kita. Proses menunggu adalah bagian dari penguatan wadah. Sementara itu, kesiapan juga berarti syukur. Bersyukur atas rezeki yang kecil akan membuka pintu rezeki yang lebih besar, sebagaimana janji Allah. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Orang yang tidak pandai bersyukur, hatinya akan selalu merasa kurang, sehingga meskipun rezeki datang melimpah, ia tidak akan pernah merasa cukup. Kesiapan yang sejati adalah kesiapan hati yang penuh penerimaan dan rasa terima kasih. Maka, setelah kita memahami bahwa rezeki adalah cerminan dari kesiapan kita, langkah praktis apa yang harus kita ambil? Pertama, evaluasi niat Anda. Apakah Anda mencari rezeki hanya untuk diri sendiri atau untuk bekal akhirat? Kedua, tingkatkan ilmu dan keahlian Anda agar Anda menjadi ahli yang kompeten. Ketiga, bersihkan hati dari segala penyakit batin yang menghambat aliran berkah. Ingatlah, rezeki tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga kesehatan, waktu luang, anak yang soleh, dan ketenangan jiwa. Semua ini akan datang beriringan ketika kita telah menjadi hamba yang siap menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Jadilah wadah yang layak menampung kemuliaan, dan insya Allah, Allah akan penuhi wadah itu dengan sebaik-baiknya rezeki. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang siap, yang memiliki hati bersih, ilmu yang bermanfaat, dan ikhtiar yang maksimal. Limpahkanlah rezeki yang berkah, yang membantu kami mendekatkan diri kepadamu, bukan yang menjauhkan kami dari rahmat-Mu. Sahabat beriman, jika tausiah ini menyentuh hati Anda, mohon bantu sebarkan kebaikan ini agar manfaatnya meluas. Tinggalkan komentar di bawah, ceritakan kesiapan apa yang sedang Anda bangun. Mari kita saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah ikhtiar kita dan menjadikan kita ahli surga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.